Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang UMKM Moro Tresno. Moro Tresno ini memiliki dua cabang yang berada di lokasi Balai Permai Kota Batam Kepulauan Riau dan Ruko Hang Kesturi Kota Batam Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi operasional dan strategi pemasaran Moro Tresno. Dan penelitian ini menggunakan analisis Outlook for C and TOWS analysis. Selanjutnya 4C Diamond Analysis. Yang pertama ada change. Perubahan adalah suatu kondisi yang pasti akan terjadi, yaitu perubahan pada teknologi, konsumen, dan perubahan pada pasar. Pada perubahan teknologi saat ini yang dapat kita lihat yaitu pada penggunaan media sosial. Maka dari itu, kami membantu pelaku bisnis yaitu Warung Makan Moro Tresno dalam pembuatan media sosial berupa akun Instagram agar mereka dapat menampilkan dan memasarkan hasil produksinya. Yang kedua yaitu customer. Customer merupakan value demander, yang mana pada kebutuhan daya beli dan keputusan berada di tangan customer. Nah, Warung Makan Moro Tresno ini merupakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang menjual beraneka macam makanan dan minuman. Selain itu, makanan yang disajikan bisa dikonsumsi dari semua kalangan. Namun, target pasar yang paling potensial adalah golongan menengah dan bawah. Hal ini karena harganya yang sangat terjangkau. Yang ketiga yaitu kompetitor. Kompetitor dalam hal ini adalah sebagai value supplier. Akibat adanya persaingan, kompetitor bisa menjadi kuat ataupun sebaliknya. Yang membedakan Warung Makan Moro Tresno dengan kompetitornya yaitu yang pertama, bahwasannya Moro Tresno menyediakan banyak menu makanan dan minuman yang memiliki khas rasa tersendiri. Lalu yang kedua, Moro Tresno pelayanannya ramah dan cepat. Dan yang ketiga, Moro Tresno harganya sangat terjangkau. Dan yang terakhir yaitu company. Company merupakan value decider untuk mengidentifikasi efeknya terhadap suatu perusahaan. Company terdiri atas existing competencies dan stretch possibilities. Yang pertama yaitu Warung Makan Moro Tresno memiliki target pasar dalam jangkauan yang luas dengan lokasi yang strategis. Dan begitu, Warung Makan Moro Tresno menyediakan menu baru yang dapat menambah minat dari konsumen. Lalu yang kedua, Warung Makan Moro Tresno memiliki bahan baku yang mudah dicari dengan harga terjangkau. Dengan begitu, Warung Makan Moro Tresno mudah dalam memproduksinya, sehingga produksi yang dijual sangat terjangkau bagi kalangan UMKM. Dan yang terakhir yaitu Warung Makan Moro Tresno memiliki tema yang unik dengan konsep budaya masakan Jawa. Dan begitu Warung Makan Moro Tresno dapat meningkatkan kunjungan pelanggan dan menciptakan loyalitas pelanggan. Pertama ada trends. Persaingan ketat dengan restoran lain dengan adanya pesaing dengan konsep serupa dapat meningkatkan pertumbuhan Moro Tresno. Yang kedua ada perubahan kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat berdampak pada negatifnya pada bisnis restoran. Yang ketiga ada kenaikan biaya makan. Jadi dalam fluktuasi harga, bahan makanan ini juga dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis. Yang keempat ada perubahan preferensi pelanggan, perubahan selera, dan preferensi pelanggan dapat mengaruhi juga permintaan atas hidangan. Yang kelima ada regulasi kesehatan dan kesehatan yang baru. Mungkin ada regulasi yang dapat menambah beban operasional. Berikut adalah threats-nya. Selanjutnya itu ada opportunities atau peluang. Yang pertama adalah layanan pengantar makanan yang bisa kita offer kepada UMKM ini. Yang kedua adalah acara komunitas untuk mengadakan kegiatan untuk menjadi sarana untuk menarik para pelanggan. Yang ketiga ada pemanfaatan media sosial yang efektif, meningkatkan kehadiran online yang membantu dapat meningkatkan brand awareness dengan interaksi dengan para pelanggan. Yang keempat adalah kolaborasi dengan bisnis lokal. Kerjasama dengan bisnis lokal juga dapat bisa menjadikan saluran yang baru untuk menjangkau pelanggan-pelanggan yang baru. Yang kelima ada eksplorasi peluang catering. Jadi ini menawarkan jasa catering untuk acara-acara tertentu yang bisa menjadi sumber pendapatan bertambah. Oke, yang selanjutnya itu ada di bidang weakness. Pertama itu keterbatasan jangkauan pemasaran. Masih terbatasnya strategi pemasaran dapat membatasi pertumbuhan bisnis. Kedua ada keragaman menu, jadi kurangnya variasi dalam menu itu mungkin mengurangi daya tarik kepada pelanggan. Yang terakhir adalah
kehadiran online yang belum optimal. Jadi pada UMKM itu tidak memanfaatkan media sosial dengan sangat baik yang dapat mengurangi potensi untuk menjangkau pelanggan online. Oke, strength-nya itu adalah pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama tuh di lokasi yang strategis, berada di pinggir jalan yang mudah diakses oleh para pelanggan. Yang kedua, ada hidangan tradisional yang unik, dengan menyajikan hidangan khas yang masih cita rasa sendiri. Murad Resto juga dapat menjadi destinasi favorit pada para pelanggan. Yang ketiga adalah suasana hangat dan pelayanan ramah. Ciptaan suasana yang hangat dengan pelayanan yang ramah itu dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan menciptakan hubungan jangka panjang. Nilai-nilai yang terakhir adalah nilai-nilai kekeluargaan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam budaya pelayanan itu juga dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan pelanggan. Di sini ada key issue atau poin-poin penting yang itu ada 3. Pertama, ada kenaikan harga bahan pokok. Kedua, lingkungan persaingan yang masih makin ketat. Ketiga, ada terlalu fokus pada kegiatan produksi sehingga kurang dalam pemasaran dan inovasi. Selanjutnya ada implikasi. Pertama tuh kenaikan harga dan keterbatasan menu dapat juga menyebabkan pelanggan beralih ke tempat yang lain, ke pesaing. Kedua adalah jumlah produksi yang dihasilkan menjadi terbatas. Kurangnya promosi dapat mengurangi daya tarik pelanggan dan mempengaruhi penjualan. Yang terakhir ada strategic intent. Itu ada 3. Pertama adalah fokus pada memperkuat identitas merek dan citra positif di mata pelanggan. Kedua, memanfaatkan digital marketing dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan interaksi kepada pelanggan. Yang ketiga, ada mengadaptasi ukuran atau bentuk menu yang lebih efisien secara ekonomis tanpa mengorbankan kualitas atau harga. Materi yang selanjutnya yaitu arsitektur STP. STP ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu strategi, taktik, dan juga value. Yang pertama strategi. Strategi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama segmentasi. Segmentasi ini merupakan salah satu dari strategi bisnis yang menarik para konsumennya untuk dapat mengenal dari bisnis tersebut ataupun dari UMKM tersebut. Dalam segmentasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berkaitan soal geografis. Geografis ini berkaitan soal bagaimana UMKM dapat membangun atau dapat mendirikan suatu UMKM-nya di tempat yang dapat dijangkau dengan baik oleh para konsumennya. Di mana UMKM Murad Resto ini sudah terbagi menjadi 2 cabang yang ada di Kota Batam. Yang kedua yaitu demografis. Demografis ini berkaitan soal produk yang dihasilkan itu dapat dikonsumsi dari semua kalangan, baik itu dari kalangan anak kecil, dewasa maupun sampai ke kalangan orang tua. Yang ketiga berkaitan soal psikografis. Psikografis ini berkaitan soal bagaimana UMKM dapat memberikan suatu kualitas yang paling baik dari produknya sehingga konsumen atau pelanggan yang dapat menjadi suatu pelanggan yang loyalitas atau terus melakukan repeat order. Yang kedua yaitu targeting. Targeting ini bagaimana UMKM menarget siapa yang akan menjadi target pasarnya dan membaca dari apa yang akan menjadi kebutuhan maupun keperluan dari para konsumen sehingga targeting pasarnya ini sesuai dengan kemauan konsumen. Yang ketiga yaitu berkaitan soal positioning. Positioning ini bagaimana suatu UMKM memposisikan UMKM-nya sebagai UMKM yang dapat menarik para konsumen untuk datang di UMKM tersebut. Dari UMKM Murad Resto terdapat 4 positioning. Yang pertama yaitu memberikan feedback yang baik sehingga konsumen ini tidak canggung dalam memberikan pertanyaan terkait UMKM-nya. Yang kedua yaitu memberikan suatu pelayanan yang sangat ramah. Yang ketiga yaitu dari segi kualitas bahan baku yang sangat tinggi sehingga para konsumen selalu melakukan repeat order. Yang keempat itu mengenai harga. Harga yang ditawarkan dari UMKM Murad Resto ini tentunya sangat terjangkau dan dapat dijangkau oleh semua kalangan, baik itu kalangan anak kecil, dewasa sampai ke kalangan orang tua, sehingga siapapun yang ingin merasakan cita rasa dari UMKM ini dapat membelinya. Yang kedua mengenai taktik.
Taktik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu diferensiasi, yang kedua marketing mix, dan yang ketiga yaitu selling. Yang pertama diferensiasi. Diferensiasi ini berkaitan soal strategi dari UMKM. Bagaimana strateginya agar produk atau hasil dari UMKM-nya ini dapat menonjol di para konsumen, sehingga konsumen dapat tertarik dengan UMKM tersebut dan membeli dari produk yang dihasilkan dari UMKM tersebut. Dan dalam hal diferensiasi ini, UMKM Moro Tresno menunjukkan cita rasa yang unik sehingga banyak konsumen yang selalu repeat order untuk UMKM ini. Selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama yaitu produk. Saat ini banyak jenis makanan dan minuman yang ditawarkan oleh warung makan Moro Tresno. Salah satu produk yang terkenal dan diminati banyak orang adalah ayam penyet dengan sambal yang khas. Makanan yang ditawarkan tentunya bervariasi, mulai dari ayam goreng, ayam penyet, kue tiaw, nasi goreng, dan beberapa makanan lainnya. Minuman yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari yang berbau kopi, susu, hingga ke jus. Yang kedua yaitu price. Pemberian harga besar kecilnya harga suatu produk tentunya sangat tergantung pada kualitas bahan baku yang digunakan Moro Tresno. Moro Tresno memberikan harga makanan mulai dari harga Rp15.000 hingga yang termahal yaitu Rp20.000, dan harga minuman mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000 dan menetapkan sistem pembayaran yaitu cash only. Yang ketiga yaitu place. Pemilihan tempat distribusi merupakan hal yang terpenting untuk menentukan target pasar. Saat ini, usaha Moro Tresno mempunyai 2 cabang yang tersebar di Kota Batam yang mempunyai lokasi yang sangat strategis. Yang keempat yaitu promotion. Upaya yang dilakukan produsen dari Moro Tresno adalah menjual langsung ke konsumen. Penjualan juga dapat dilakukan melalui aplikasi GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood, dan tidak menggunakan media sosial seperti Instagram ataupun Facebook dalam penjualannya. Selanjutnya ada selling. Yang pertama yaitu innovation selling. Dalam hal ini, Moro Tresno harus tetap menjaga kualitas dari makanan yang disediakan karena hal tersebut akan menarik pelanggan lebih banyak lagi. Yang kedua yaitu benefit selling. Moro Tresno perlu memposisikan bisnisnya sebagai produk yang memberikan banyak keuntungan bagi pelanggan. Daya beli masyarakat Indonesia yang tidak terlalu tinggi dan budaya tidak kenyang jika tidak makan nasi cukup menjadikan taktik ini sukses. Dengan mengolah bahan baku yang telah disediakan, memberi harga yang sangat terjangkau, Moro Tresno mampu menjadikan warung makanan banyak digemari dan didatangi oleh pelanggan. Yang ketiga yaitu solution selling. Tidak hanya sekedar innovation dan benefit, tingkatan selanjutnya adalah solution selling. Dengan memberikan harga yang terjangkau, Moro Tresno menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin makan murah tapi kenyang. Selanjutnya yaitu value. Value yang pertama yaitu brand. Salah satu hal yang cukup berpengaruh dalam dunia bisnis. Dengan adanya nama dari suatu usaha akan membuat usaha Moro Tresno akan semakin dikenal dalam masyarakat. Langkah pertama dalam brand value adalah mencari tahu kelemahan dan keunggulan serta peluang yang dimiliki oleh usaha sehingga produk yang diproduksi dapat lebih baik dari para pesaing. Selain itu, komunikasi dalam pelayanan dapat membuat kita lebih dekat dengan konsumen sehingga konsumen merasa nyaman dan bahkan memperkenalkan usaha kita ke orang lain. Value yang kedua yaitu service. Dalam hal pemberian kepuasan terhadap konsumen, maka yang kami lakukan yaitu yang pertama, memberikan pelayanan yang ramah terhadap konsumen. Kedua, memberikan kualitas produk yang baik agar dapat meyakinkan konsumen. Yang ketiga, fast respon terhadap konsumen yang bertanya di sosial media. Yang keempat, menawarkan jasa pengantaran produk. Value yang ketiga yaitu proses. Prosesnya adalah kualitas, biaya,
dan pengiriman produk dari perusahaan kepada pelanggan. Yang pertama yaitu kualitas, memberikan produk yang berkualitas terhadap pelanggan sehingga dapat menciptakan kepercayaan pelanggan terhadap produk kita. Yang kedua yaitu biaya, melakukan pengiriman barang dengan tepat waktu sehingga pelanggan tidak merasa kecewa karena menunggu barang yang lama datang. Yang ketiga yaitu pengiriman, menggunakan proses kirim yang cepat. UMKM Moral Tresno menyajikan berbagai macam makanan tradisional dengan lokasi yang strategis, dan Moral Tresno menawarkan kemudahan akses bagi pelanggan yang mencari makanan cepat, saji, dan cita rasa yang khas. Pengaruh yang sangat signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan ialah perubahan teknologi. Perkembangan teknologi ini mempengaruhi 4 elemen, yaitu change, customer, kompetitor, dan company. Dan ada pun kelemahan pada UMKM Moral Tresno yaitu keterbatasan jangkauan pemasaran. Dengan begitu, UMKM Moral Tresno harus memiliki strategi seperti menentukan target pasar usaha sehingga pesan pemasaran dapat disesuaikan secara lebih efektif.